Jadi, metode erak ini karena dipercaya lebih meringankan rasa sakit, rasa nyeri, meminimalisir rasa nyeri dan juga recovery-nya itu lebih cepat. Nah, aku melahirkan dengan sesar erak ini di cover BPJS 100% ya guys, dengan kelas 1. Nah, gimana sih caranya dan prosedurnya apa aja, persyaratannya apa aja, aku nanti akan share di video ini. 1, 2, 3. Halo guys, welcome back to channel Utri. Nah, kali ini aku mau sharing pengalaman aku persalinan sesar dengan metode ERAX. Nah, metode ERAX ini tuh lagi happening banget karena lagi booming karena dipakai oleh Nagita Slavina ketika dia melahirkan Ryan Zaya. Akhirnya ibu-ibu hamil zaman now akhirnya mencari metode ERAX ini karena dipercaya lebih meringankan rasa sakit, rasa nyeri, meminimalisir rasa nyeri dan juga recovery-nya itu lebih cepat. Nah, aku melahirkan dengan sesar erak ini di cover BPJS 100% ya guys, dengan kelas 1. Nah, gimana sih caranya dan prosedurnya apa aja, persyaratannya apa aja, aku nanti akan share di video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan loncengnya ya untuk bisa dukung kita berikan video bermanfaat untuk kalian. Oke, sekarang kita mulai aja. Jadi aku itu melahirkan di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Jadi pertama-tama ya guys, kalau kalian ingin melahirkan sesar dengan erak dengan di cover oleh BPJS, kalian harus tanya dulu nih di rumah sakit yang kalian biasa kontrol ini, apakah erak ini di cover oleh BPJS atau enggak. Karena ternyata tergantung rumah sakitnya, apakah rumah sakitnya mengcover atau enggak. Karena ada juga rumah sakit yang enggak mengcover metode ERAX ini gitu. Jadi ada biaya ekstra lagi, selisih bayar kayak gitu. Nah, kalau ketika kalian ingin bersalin dengan BPJS, kalian wajib punya buku pink ini ya guys ya. Jadi kalian harus minimal adalah 2 kali kontrol ke vaskes pertama dengan buku pink ini. Jadi kalian nanti kan dapat buku pink ini. Kalau kalian nggak ada buku pink ini, jadi ketika kalian tuh kontrol di rumah sakit yang biasa kalian kontrol dengan asuransi atau apa atau pribadi gitu. Nah, kalian tuh selama ini nggak pernah ke vaskes 1 ya kan, tiba-tiba pas mau melahirkan di minggu-minggu terakhir mau melahirkan ternyata kalian mau sesar gitu ya dengan BPJS, itu akan ditolak ya guys, karena harus ada buku pink ini. Terus jadi aku itu di minggu ke-38 hasil USG aku itu adanya lilitan tali pusar di bayi, terus kepala oblik dan juga plasentanya sudah rusak level 2 gitu. Jadi kalau untuk melahirkan secara normal itu agak beresiko. Jadi akhirnya diputuskan untuk sesar menurut dokter kandungan. Jadi BPJS itu harus berdasarkan rekomendasi secara data, maksudnya secara hasil medicalnya memang beresiko ya guys, kalau untuk normal tidak dimungkinkan gitu ya, baru akhirnya bisa kalian operasi sesar dengan BPJS. Jadi kalau misalnya ternyata hasil USG kalian normal aja, bagus, bayi bagus, tidak ada komplikasi, tidak ada penyulitan, maka kalian itu tetap disarankan untuk lahiran normal. Oke, terus setelah hasil USG-nya itu seperti itu, jadi dokter menyarankan diobservasi 1 minggu kemudian, yaitu di sampai masuk usia 39 minggu apakah ada perbaikan atau tetap sama aja atau malah ada perburukan. Nah, akhirnya setelah seminggu kemudian dicek USG lagi, ternyata masih terdapat lilitan tali pusar ya guys, terus kepalanya juga masih oblik gitu. Terus aku juga ngerasa janinku tuh bergeraknya agak lambat, agak jarang ya guys. Kalian harus memperhatikan ketika sudah memasuki usia cukup umur untuk melahirkan, itu pergerakan janin itu harus dipantau ya guys. Kalau ngerasa kok makin jarang atau nggak ada pergerakan sama sekali, nah itu harus segera diperiksa gitu, harus curiga kitanya. Nah, setelah di USG aku akhirnya disuruh masuk ke ruang rekam jantung gitu, rekam jantung bayinya. Nah, di rekam jantung bayinya memang ada pelambatan, jadi dokter akhirnya memberikan saran mau di sesarnya besok atau lusa gitu. Nah, akhirnya aku pilih secepatnya gitu ya. Ya udah, akhirnya besok di sesar. Aku nanya, "Dok, ini sesar ini apakah bisa dengan erak gitu?"
di cover BPJS, dan ternyata dokternya bilang bisa gitu kan. Jadi di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci itu dia mengcover metode ERAK ini ya guys, dan ternyata info dari dokter ERAK ini tuh sudah lama ada gitu, cuman kitanya nggak tahu gitu. Terus setelah itu akhirnya aku disuruh masuk ke ruang perawatan itu nanti malam. Jadi aku kan kontrol tuh sore ya jam 4 guys, jadi jam 10 itu harus sudah masuk ke ruangan bersalin untuk ditindak besok jam 7 pagi. Nah, apa aja tuh selama ERAK itu apa sih yang kita dapatkan gitu kan. Terus aku juga minta ketika masih di dalam ruangan dokter itu, dok tolong upgrade obat-obatannya yang nggak di cover sama BPJS gitu ya guys, karena walaupun operasinya di cover tapi ada obat-obatan tuh yang nggak di cover gitu ya. Jadi aku minta di upgrade dan akhirnya diresepin obat untuk ditebus di apotek rumah sakit gitu ya guys. Jadi sistemnya aku harus beli pisah gitu, bukan di di provide dulu, dikasih dulu sama rumah sakit, baru nanti pas mau pulang bayar selisihnya, nggak gitu. Jadi di Rumah Sakit Sari Asih ini aku bayar dulu obatnya, terus aku kasih ke suster atau bidan yang jaga di ruang persalinan itu, untuk nanti mereka kasih ketika aku selesai operasi untuk masa pemulihan aku gitu. Nah, obat-obatan itu yang di upgrade itu ada 4 jenis. Obat penghilang rasa nyeri, obat anti pendarahan, obat laktasid, laktalah pokoknya itu untuk untuk ASI, booster ASI, sama obat untuk anti peradangan ya gitu kan, antibiotik. Nah, terus setelah itu aku akhirnya pulang dulu guys. Terus aku ambil barang untuk aku bawa selama di rumah sakit, perlengkapan bayi dan diriku dan suami selama di rumah sakit. Nanti aku sharing di video selanjutnya ya guys, apa aja yang harus dibawa. Nah, setelah packing terus kembali ke rumah sakit kembali, terus akhirnya di sana dijelaskan sama suster jaganya untuk menandatangani beberapa dokumen, dan ketika kalian mau operasi sesar kalian harus bawa fotokopi BPJS kalian, fotokopi KTP BPJS ibu aja ya, ibu, fotokopi KTP ibu, terus sama surat rujukan dari Vaskes 1 ya waktu itu. Nah, terus setelah itu diinformasikan nanti prosedurnya kayak gimana kayak gitu. Jadi ketika aku di ruangan bersama suster jaga itu ada beberapa dokumen yang ditandatanganin gitu ya guys, banyak dokumen yang ditandatanganin, dan aku memang gak baca, jadi udah aku percayain aja gitu. Nah, sekarang apa aja nih selama menuju operasi ERAK ini aku tuh ngapain aja gitu ya. Jadi ketika aku masuk ke ruang perawatan itu jam 12 akhirnya ya guys. Nah, aku diperiksa kembali jantungku diperiksa, jantung bayi diperiksa. Terus setelah itu boleh masuk ke ruang perawatan, tidur dulu sampai nanti jam 5 aku harus bangun, harus mandi, terus sholat subuh. Nah, di situ nanti jam 6 selama jam 12 sampai jam 6 aku tuh harus puasa, jadi aku tuh nggak boleh makan. Nah, jam 6 itu aku harus aku dikasih minuman manis, yaitu es teh manis, atau katanya sih opsinya ada jus, tapi aku dapatnya es teh manis ya guys. Nah, di situ aku minum teh manis anget jam 6 itu untuk memberikan tenaga ya guys. Jadi setelah operasi itu kita masih ada energi, kita nggak terlalu lemes gitu. Nah, bedanya dengan operasi sesar yang lama itu memang sebelum operasi harus puasa gitu ya, puasa 7 atau 8 jam gitu kan, dan tidak boleh makan apapun sampai selesai operasi gitu. Nah, kalau ERAK itu diperbolehkan untuk meminum kandungan gula ya untuk menambah energi, tapi bukan makanan ya guys. Nah, setelah jam 6 aku itu minum teh manis anget, aku juga minum aqua lagi, minum air putih, terus aku dibawalah ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi ini semua harus ditanggalkan ya guys, termasuk kalung, anting gitu. Jadi kalian hanya pakai baju operasi gitu. Nah, masuk ke ruangan sebelum ruangan operasi itu suamiku tuh nggak boleh masuk ya, jadi dia nunggu di luar. Nah, selama aku menunggu akan masuk ke ruang operasi, aku tuh diberikan suatu obat dulu ya guys, infus apa gitu, aku tuh yang nggak tahu gitu ya. Nah, unik ya di rumah sakit ini, ketika mau operasi pagi-pagi itu disetelin murotal ayat
aja takut aneh. Jadi aku tuh agak tenang karena ini operasi pertama aku. Yang pertama itu normal, nah ini yang anak kedua itu adalah sesar. Jadi aku tuh nervous banget dan kebantu dengan murotal surat-surat itu, aku agak tenang gitu. Nah ketika suster itu mempersiapkan operasinya, yaitu aku juga dibiarkan untuk dimasukkan semacam obat di infus ya guys. Aku nanya, dok ini aku tuh boleh tidur nggak sih gitu, karena kok aku ngantuk gitu tiba-tiba. Kata suster, sorry aku nanya ke susternya, iya boleh kok katanya gitu, tidur aja bu, masuknya malam ya, pasti nggak sempet tidur pulas gitu kan. Iya saya soalnya agak deg-degan gitu. Nah kalau misalnya perbandingannya dengan operasi yang biasa itu nggak diperbolehin tidur guys, sebelum maupun sesaat operasi. Nah kalau dengan erak ini susternya bilang boleh tidur juga pas operasi kata dia gitu. Nah akhirnya aku dibawa masuk ke dalam ruang operasi. Nah di ruang operasi itu mereka mempersiapkan alat-alatnya ya guys. Jadi susternya, dokternya itu semua wanita, tapi yang anestesinya itu yang wanitanya itu nggak bisa gitu, nggak bisa, mungkin berhalangan jadi dokter cowok. Dan tapi mereka tuh sangat sopan, mereka bilang maaf ya bu, untuk dokter anestesinya itu laki-laki karena dokternya nggak bisa yang biasa yang jadwal hari ini kata dia gitu. Oh ya nggak apa-apa ya udah. Terus setelah itu aku dipasang sebelah kanan aku nih dipasang untuk tekanan darah, mantau monitor tekanan darah aku. Untuk tangan sebelah kiri aku dipasang infus untuk masukin obat-obatan selama operasi. Jadi ketika di ruang operasi aku tuh tiduran dan tangan aku tuh merentang ya guys, merentang celentang, dibuka lah gimana, merentang gitu kan. Jadi aku ya udah bismillah aja, aku berdoa gitu kan. Nah terus aku diminta untuk duduk dulu karena mau disuntik epidural ya anestesinya. Nah sebelum itu aku sempat ngobrol sama dokter anestesinya, dok kok teman saya katanya ngerasa kayak diobok-obok perutnya gitu kan, dok saya nanti bisa dites dulu nggak gitu, apakah udah bekerja belum ininya biusnya gitu, takutnya kan kadarnya beda-beda, di saya malah kadarnya kurang gitu kan. Nah ternyata kata dokternya ya udah bu nanti saya cubit ya gitu. Terus ketika mau disuntikan itu kata dokternya, bu saya menyuntiknya 2 kali ya bu gitu kan. Yang pertama yang suntik jarum kecil kata dia, nah yang kedua jarum besar. Aku nggak tahu jarum besar itu apakah bagaimana, tapi yang aku rasain tuh suntikan yang kecilnya itu aja guys. Jadi pas aku duduk agak nunduk gitu, disuntik itu jarumnya yang kecil gitu, jadi kayak gimana ya, kayak waktu kita vaksin gitu ya, kayak set gitu doang gitu. Jadi aku alhamdulillah aku nggak ngerasain sakit banget di suntikan belakang di punggung aku tuh, aku nggak sakit guys. Setelah itu dia berbilang udah selesai. Oh udah selesai, malah kan aku nggak nyangka gitu, katanya sakit banget. Ini alhamdulillah cuma sakit sedikit aja, seperti kayak imunisasi, seperti kayak vaksin ya guys. Nah terus dokternya baru bilang, bu ini saya cubit ya kata dia. Kerasa nggak bu? Dia cubit tangan aku ya guys, karena kan biasanya bius setengah dari perut ke bawah. Nah di tangan dari perut ke atas itu kan nggak dibius. Nah di tangan aku, iya dok sakit. Nah yang ini emang udah dicubit dok? Udah, enggak dok nggak sakit. Oh ya udah berarti sudah bekerja ya guys. Ya udah dimulailah operasinya gitu. Jadi di tangan sebelah kanan aku rentangin ini untuk mereka itu pasang tekanan darah aku selama operasi. Di tangan sebelah sini aku juga rentangin ini untuk mereka masukin obat-obatan gitu. Terus aku selama di ruang operasi aku malah gak bisa tidur ya guys, karena aku tuh nervous berat, aku tuh agak worry gitu kan yang pertama kali. Dan memang ternyata ketika mereka mulai mengatakan, bu kita mulai operasinya ya, bismillahirrahmanirrahim, dan gak berapa lama tiba-tiba bunyi suara bayi gitu ya guys. Alhamdulillah bayiku tuh ditunjukin sama dokternya, bu ini bayinya, alhamdulillah tempem banget. Aku cuma ngelihat dari bawah kan ditutupin dengan kain itu ya, alhamdulillah subhanallah masya Allah, sambil nangis ya karena terharu ngelihat akhirnya bisa lahiran dengan selamat gitu. Nah itu cepet banget, itu cuman gak ada 10 menit lah kayaknya, karena mungkin mereka hanya tinggal buat sayatannya aja ya gitu. Itu cepet banget gitu. Terus akhirnya mereka bersihin bayinya dulu gitu kan, dipotong plasentanya, terus kembali lagi ke aku. Setelah dikakuin mereka bilang, bu IMD dulu ya gitu. Cuman aku nggak bisa meluk karena tangan aku kan masih direntangkan ya guys ya, karena obat. Terus aku nggak bisa meluk, tapi akhirnya dia tuh ditaruh di dada aku untuk IMD. Nah setelah itu dibawalah keluar untuk diazankan ke bapaknya gitu. Nah setelah itu aku tuh masih sadar di ruang operasi, dan aku ngerasa kok ngejahitnya lama gitu ya. Jadi aku nanya ke dokter, dok keluarnya cepet kok, ini
Setelahnya agak lama ya, iya kan jahitnya satu-satu, ada 7 lapis bu, katanya. Oh iya ya, iya bu, ibu kalau mau. Terus udah dibecandain sama susternya, bu katanya mau tidur, nggak tidur gitu kan. Terus aku ketawa aja. Jadi mereka itu merilekskan aku ya, biar nggak stres juga gitu. Terus setelah selesai lah, ada seperti 30 menit, lebih 30-40 menit gitu ya. Jadi sebenarnya operasi aku tuh selama sejaman gitu ya. Nah, selesai operasi, terus aku dibersihkan, terus aku dibawa ke ruang pemulihan ya, ruang pemulihan. Nah, di sana aku dikasih lagi teh manis anget ya guys gitu, jadi untuk menambah energi gitu. Diminumin lah aku teh manis anget, tapi dengan kondisi masih kerasa biusnya, jadi masih kakiku tuh masih baal gitu ya, belum bisa digerakin gitu. Cuman sedikit-sedikit perut aku udah agak sakit gitu. Nah, kata dokternya itu reaksi kontraksi gitu, kontraksi rahim untuk ngeluarin darah-darah nifasnya. Nah, yang aku mau tekankan ya guys, ketika aku operasi itu, aku beli ini yang penting, obat anti nyeri dalam kemasan infus ya. Jadi aku tuh ada dikasih obat anti nyeri pil yang aku beli sendiri, dan ini juga ada yang infus yang memang nggak ditanggung sama BPJS. Jadi aku ini upgrade obat 2 jenis, yang pil sama yang infus. Nah, yang infus itu yang penting ya guys. Jadi dia tuh bentuknya kayak nanti dikalungin ke badan kita, terus disambungin ke infusan kita, dan itu adalah pereda nyeri yang selama aku di rumah sakit, aku tuh alhamdulillah ngerasain nggak terlalu sakit-sakit banget. Aku ngerasa seger gitu. Jadi yang orang bilang katanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, aku tuh malah udah bisa ngapa-ngapain guys gitu. Dan ini sangat ngebantu kalian selama di rumah sakit ya, biar bisa ngurus baby, nyusuin baby di rumah sakit. Jadi gimana kita mau nyusuin bayi kalau kita ngerasa sakit banget nih perutnya gitu. Nah, sama operasi itu dikasih itu aku. Nah, itu harganya adalah 1.500.000. Jadi waktu itu memang susternya bilang ini nggak di cover BPJS bu gitu kan. Terus aku bilang, oh ya nggak apa-apa, aku mau, aku bilang kayak gitu. Ya udah tuh akhirnya suami aku beli itu di bawah gitu ya guys. Sedangkan aku menunggu dioperasi karena aku telat taunya gitu kan. Nah, terus nama obatnya itu Serufusor ya guys. Nah, itu harganya adalah 1,5. Jadi total upgrade obat aku adalah yang pil 500, yang infus 1,5. Jadi aku upgrade obat sebesar 2 juta gitu. Nah, itu tuh menurut aku masih murah ya guys gitu. Sedangkan untuk operasi dan perawatan dan buat biaya bayinya itu gratis, semuanya ditanggung BPJS. Nah, balik lagi ke masa pemulihan itu, setelah aku dikasih teh manis anget, aku bilang, suster aku mau tidur, boleh nggak? Ya boleh bu, tidur aja gitu kan. Ya udah, aku akhirnya selama pemulihan itu aku tidur gitu. Karena aku ngantuk banget ya guys. Sedangkan teman-temanku cerita katanya setelah operasi mereka ada yang kedinginan banget, menggigil. Aku tuh enggak, alhamdulillah aku malah ngantuk aja gitu, dan akhirnya aku tidur. Nah, setelah berapa lama aku baru dibawa ke ruang perawatan gitu kan, perawatan aku yang di kelas 1 itu gitu. Nah, di sana mereka bilang, bu nanti setelah 1 jam ibu belajar miring kanan miring kiri katanya gitu, terus belajar duduk gitu kan. Ya udah gitu kan, aku masih rebahan ya guys gitu. Nah, terus pas setelah 1 jam itu, ya udah aku miring kanan miring kiri bisa gitu kan, karena alhamdulillah memang infusan itu tuh ngebantu banget gitu. Terus susternya juga bilang, terus ibu nanti hari ini belajar untuk ke kamar mandi ya bu gitu, untuk jalan katanya gitu. Jadi di hari itu juga setelah operasi aku disuruh miring kanan miring kiri, duduk, terus juga belajar jalan ke kamar mandi gitu kan. Secepat itu recovery-nya guys gitu kan. Nah, ternyata setelah itu aku bisa miring kanan miring kiri, terus aku mencoba duduk gitu kan. Karena memang metode ERAK ini itu memiliki kelebihan, itu pertama waktu puasa yang lebih pendek ya guys. Itu hanya 6 jam sebelum operasi, dan berhenti minum 2 jam sebelum operasi ya guys. Terus mencegah mual. Jadi setelah operasi di ruang perawatan itu, ketika aku belajar miring, duduk, aku tuh nggak sama sekali mual gitu. Katanya kan yang udah mereka mual banget ya gitu kan, karena efek biusnya gitu. Terus yang ketiga kelebihannya dapat kembali bergerak lebih cepat. Nah, itu dia, biasanya seharian yang lama itu operasinya seharian itu kita tuh nggak bisa bergerak, jadi kita tiduran aja gitu ya. Besoknya baru harus bergerak gitu kan. Nah, kalau ini beberapa jam aja harus sudah bisa bergerak gitu kan. Terus yang keempat adalah nyeri yang lebih minim, yaitu
memang yang kurasain juga gitu ya guys, nyerinya lebih minim karena dokter itu akan memberikan obat-obatan pereda nyeri yang terjadwal atau obat anti-inflamasi lainnya, dan memberikan dosis kecil obat nyeri long acting di tulang belakang atau epidural pasien selama di ruang operasi. Tujuannya untuk memaksimalkan penghilangan rasa sakit sambil mengurangi efek samping seperti gatal dan mual. Terus yang kelima, kelebihan ERAK itu adalah meminimalkan resiko kerusakan jaringan, yaitu operasinya pakai pisaunya ukurannya lebih kecil dengan ketajaman khusus. Pisau tersebut dapat mencapai lapisan faskia dengan sekali sayatan, sehingga meminimalkan resiko kerusakan jaringan. Jadi nggak berkali-kali disayat, mungkin sekali sayatan langsung dalam gitu ya. Nah, terus juga mencegah timbulnya mual. Tadi udah ya guys, mual. Oke. Dan juga meningkatkan bonding antara ibu dan anak karena kita lebih pulih lebih cepat gitu. Jadi setelah aku di ruang perawatan itu selang berapa jam, 3 jam, 4 jam gitu kan, anak aku tuh diantarkan ke ruangan perawatan gitu. Jadi disitulah aku udah mulai belajarin bayinya menyusui ke payudara gitu ya. Terus aku mulai ya itulah bondingnya terbentuk ya, karena di situ bayinya nanti akan 24 jam sama aku, sampai malam juga sama aku. Jadi dibawa lagi sama suster itu pagi sama sore untuk dibersihkan, dimandiin gitu. Nah, selama di sana itu aku cuman dirawat selama 3 hari ya guys. Nah, hari ketiga itu boleh diizinkan pulang gitu ya guys. Nah, setelah itu sampai di rumah, memang karena aku sudah tidak pakai obat infus anti nyeri itu, rasa nyerinya lumayan kerasa ya. Jadi jalan itu mesti pelan-pelan banget gitu ya guys. Terus oke guys, jadi ketika mau pulang itu aku tuh lukanya itu diganti perbannya yang dapat plester anti air gitu. Jadi sebenarnya plester ini tuh bisa untuk mandi gitu, cuman karena dokter bilang untuk jaga-jaga takut ada rembes, jadi baiknya tidak usah mandi dulu sama seminggu ya gitu kan. Jadi dilap aja dengan air hangat gitu setiap hari. Nanti setelah seminggu kemudian kontrol lagi ke rumah sakit, ke dokternya untuk cek hasil lukanya apakah ada pendarahan ataukah sudah kering gitu ya guys. Nah, akhirnya aku pulang di hari ketiga, terus bayinya juga sehat, tidak ada komplikasi alhamdulillah gitu ya, tidak ada masuk juga ke ruang kuning gitu kan, perina. Jadi di hari ketiga itu akhirnya aku pulang gitu. Jadi biasanya kalau sesar itu yang dulu-dulu itu bisa 5 hari, tapi aku tuh cuman 3 hari aja. Nah, itulah serangkaian proses persalinan sesar ERAK dengan BPJS. Nah, bagaimana bisa jadi inspirasi kalian? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, nanti aku jawab ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya. Terima kasih, bye bye.